Keberadaan Aep misterius usai Peggy Setiawan menangkan kasus Vina. Aep, saksi mata kasus Vina Cirebon, ditantang Peggy Setiawan untuk bertemu dan memberikan penjelasan soal kesaksiannya yang memberatkan Peggy. Pasalnya, Aep telah memberikan kesaksian yang justru membuat Peggy nyaris terjerumus ke dalam bui di dalam kasus ini. Namun, keberadaan Aep hingga kini bak ditelan bumi. Bahkan, keluarganya pun tak tahu keberadaan mantan tukang cuci mobil di Cirebon itu. Sophia, bibi Aep, mengaku tak tahu di mana Aep berada. Saya enggak tahu dia kemana. Memang orangnya suka pergi-pergi jauh, ujar Sophia seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Ia mengaku bahwa Aep terkadang main ke rumahnya di Bekasi. Rumah Sophia kala itu juga menjadi tempat wawancara Aep dengan Deddy Mulyadi, ex-Bupati Purwakarta sekaligus YouTuber yang sedang membahas kasus Vina. Namun, semenjak publik ramai-ramai mendesak Aep untuk muncul lagi gara-gara kesaksiannya banyak yang diragukan, dia menghilang. Pas kejadian ramai-ramai dia ngilang, katanya. Sophia tak tahu jika Aep dilaporkan oleh keluarga terpidana ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu. Ia mendoakan yang terbaik untuk Aep agar masalah tersebut lekas selesai. Saya enggak tahu masalahnya, yang terbaik aja. Kalau ditanya bingung, dia kemana, pungkasnya. Aep ditantang Peggy. Kesaksian Aep tersebut disinyalir membuat pihak penyidik Polda Jawa Barat, Jabar, menangkap dan langsung menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kini setelah bebas, Peggy pun menantang Aep yang disebutnya memberikan kesaksian palsu. Peggy Setiawan menantang Aep untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksiannya. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal Aep. Aep ini sama sekali saya tidak mengenalnya, ucapnya disiarkan YouTube Tony RM. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar Aep segera menemuinya. Aep, kalau kamu gentle ayo ketemu sama saya. Kita debat. Atur waktu, bebernya. Kamu jangan menyudutkan. Jangan mematikan nama baik orang. Jangan mematikan masa depan orang. Kalau kamu gentle ayo bertemu. Tambah Peggy Setiawan. Saka Tatal laporkan Aep. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah melaporkan Aep ke Polres Cirebon Kota. Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam. Tak hanya Aep, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya juga melaporkan dua saksi lainnya, yakni Liga Akbar dan Dede. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas usai menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun. Dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Bocor lokasi persembunyian Aep usai ketahuan bohong soal kasus Vina. Terungkap sudah alamat Aep, saksi Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Setidaknya ada 3 alamat yang biasanya menjadi tempat tinggal Aep sejak menjadi saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Aep kerap tinggal dengan orang tuanya, keluarga hingga merantau untuk kerja. Alamat Aep menjadi penting karena kini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Aep bersaksi melihat pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dalam kondisi gelap. Aep juga mengaku melihat Peggy Setiawan dalam rombongan pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia lantas melaporkannya pada Ibtu Rudiana, ayah Eki. Sampai akhirnya Ibtu Rudiana menangkap Eka, Eko, Hadi, Jaya, Sudirman, Supriyanto, Saka Tatal dan Rivaldi Ucil. Bahkan Aep juga yang menyebabkan pengadilan memutuskan ada 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka adalah Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Kesaksian Aep tidak bermoral. Palsu banget, kata Peggy Setiawan. Dari sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan terbukti berada di Bandung malam pembunuhan Vina dan Eki, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Misalkan dia mengatakan bahwa melihat malam kejadian itu ada saya. Nah itu logikanya ya di mana? Saya kan lagi kerja di Bandung. Saksi saya di Bandung banyak.
Teman keluarga sampai yang punya rumah juga ada, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan pun mengaku sama sekali tidak mengenal Aep. Sama sekali tidak pernah kenal. Saya juga kaget. Ini Aep tuh siapa? Kata Peggy Setiawan. Peggy juga masih tak mengetahui motif Aep membuat keterangan yang menyebabkan dirinya dan 8 terpidana lain dihukum atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kurang tahu. Saya tidak tahu. Motif Aep, kata Peggy Setiawan. Setelah Peggy Setiawan bebas, keberadaan Aep justru menjadi misterius. Aep mendadak hilang setelah Peggy Setiawan bebas. Kakak dari orang tuanya, Sophia, mengatakan Aep memang sering berpindah tempat. Itu anak itu kan di mana aja. Buktinya kerja di Cirebon. Namanya usaha di mana aja mungkin. Sekarang kejadian gini jadi gak ngerti. Gak paham, kata Sophia. 2016 lalu, Aep memang pergi merantau pergi ke Cirebon sebagai tukang cuci mobil di Jalan Perjuangan, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sejak kesaksiannya dituduh menjadi biang kerok, Aep tinggal bersama Sophia di Kampung Pilar, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ayahnya pun berasal dari daerah tersebut. Setelah menikah, ayah Aep tinggal dengan istrinya di Pleret. Orang tua, ibunya orang Pleret, bapaknya orang sini. Bapaknya udah lama tinggal di Pleret, kata Sophia. Menurutnya selama tinggal di rumah itu, Aep beberapa didatangi polisi dan pergi ke Polda Jabar. Iya, dipanggil Polda. Polda suka kesini. Gak tahu sekarang mah. Emaga ini, katanya. Kini Sophia hanya bisa berdoa setelah mengetahui Aep dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Berdoa aja. Gak tahu masalahnya. Ya paling emak mah berdoa. Gak tahu apa-apa emak mah, katanya. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menerangkan tim kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina telah sepakat melaporkan Aep ke Bareskrim Polri. Kami tim kuasa hukum sepakat membuat laporan terhadap Aep karena memberi keterangan palsu. Karena kasihan 5 terpidana itu kah karena kesaksian Aep juga, katanya. Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semuanya. Habis itu buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Indonesia. Bang, kamera bang. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa buat saya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, ya ibadah paling terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur gitu. Ini ngomong apa tadi ke ibu? Ibu terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Oke. Setelah Peggy Setiawan resmi bebas, 2 nama Peggy lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor.
Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Peggy Cianjur dan Peggy Cirebon. Hal ini dilakukan setelah pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2J mencurigai AF dan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya.